Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Saya percaya kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, kita semua sehat dan menerima berkat-berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari bersama-sama kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dia Yesus yang layak menerima pujian dan sembah kita. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak menerima pujian dan sembah kami Tuhan. Yesus, kami rindu memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Padamu Tuhan, kami rindu mengagung-agungkan Engkau. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Berkati hidupku, berkati hidupku. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Tuhan, betapa kami mengingat segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Bahwasanya kami ada sampai hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu semata, Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, Tuhan, kami percaya Engkau setia. Kami tahu Engkau mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami rasakan hidup kami erat dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, biar Engkau memuaskan setiap kami dengan lawatan-Mu, dengan hadirat-Mu. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berdaulat atas ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersuka cita. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saudara, sekalipun dunia bergoncang dengan segala permasalahannya, kita percaya bahwa kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dia selalu menyertai hidup kita. Amin. Kita mau bersuka cita bersama saudara. Kita mau naikkan pujian ini. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Amin. Amin. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu menyertai kita, mendengar setiap seru doa kita. Amin. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku.
Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoncang, dan langit pun bergoyang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Yes, biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoncang, dan langit pun bergoyang, ku kan setia, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar gunung dan langit pun bergoyang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin, amin. Oh, haleluya. Saudara, mungkin pernah kita merasa, kok Tuhan kayaknya nggak dengar doa-doaku ya? Kok Tuhan kayaknya nggak jawab doa-doaku ya? Kok kayaknya kita dalam kesesakan terus gitu ya saudara? Tetapi sesungguhnya Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Bahkan Dia menuntun kita, Dia menopang kita, Dia menggendong kita, karena begitu cinta Dia kepada kita saudara. Tuhan Yesus sudah jawab kok. Tetapi karena mungkin kesibukan kita, karena mungkin kesesakan-kesesakan yang kita alami, sehingga kita nggak fokus, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mari kita mau dengar suara Tuhan sendiri. Dan biar Dia berdaulat, berbicara leluasa kepada kita, menyatakan kehendak-kehendaknya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Yesus. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar suara Yesus. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya.
juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Serahkan khawatirmu, serahkan ketakutanmu. Hanya Yesus jawaban. Yesus, terima kasih. Dia panggil nama saya. Jangan Dia panggil namamu. Jangan Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar suara Yesus. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil, Dia panggil. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Oh Tuhan, berbicaralah Tuhan. Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Saya serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan. Ku jawab ya, ya. Inilah jawaban kami kepadamu Tuhan. Engkau memanggil kami pagi ini, kami boleh hadir di tempat ini.
Karena kami mendengar panggilan-Mu yang manis dan lembut Tuhan. Sehingga kami percaya kami yang datang pagi ini mendapat kemenangan. Karena Engkau sudah mengundang kami untuk hadir dalam ibadah pagi ini. Puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, Engkau berkenan untuk menerimanya. Dan kami percaya itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini hati kami terbuka untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di belakang salib-Mu, biar Roh Kudus sendiri mengambil alih. Tuhan, di hadapan kami ada perjamuan suci. Sebentar kami sebelum makan dan minum, Engkau melayakan kami. Engkau tolong kami, fokuskan hati kami untuk firman-Mu. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi jatuh dalam tanah hati kami. Cengkeram kepikiran kami Tuhan. Mungkin kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan masalah, kami datang dengan letih lesu. Kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih, kami serahkan semua acara ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami terima dan kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan, amin. Shalom saudara, apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan ya, walaupun belum terlalu banyak yang hadir karena mungkin masih takut. Saat ini Semarang sudah jadi level 2 ya. Kita bersyukur dari level 4 turun level 3 ya. Kalau level 4 dan 3 itu hanya 50%. Kalau level 2 itu 75% ya. Dari 100 orang tentunya cuma dikatakan 75 orang boleh ya. Kita bersyukur kalau pagi ini saudara sudah mendapat kemenangan untuk bisa hadir di tempat ini. Itu anugerah yang luar biasa. Ya, karena untuk melangkah banyak ya, kalau di Kerawang belum mulai, masih online ya. Juga anaknya Pak Yakub Nahwe, kami masih online ya, karena jemaatnya ribuan. Tadi kalau dibilang 50% aja, wah ya 1000 lebih. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa beribadah di rumah Tuhan, karena Tuhan sudah sediakan berkat yang indah ya. Saya percaya saudara semua datang dengan hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Dan saat ini saya coba pagi ini akan membawakan satu tema, rahasia menikmati hari-hari baik. Mungkin saudara berkata, tadi kita dengar WL mengatakan, wah mungkin 2 saudara belum didengar Tuhan ya. Waduh, selama 8 bulan hidup kita kok susah, terus kena pandemi ya, gereja aja tutup buka ya. Tapi kita belajar pagi ini tentang rahasia untuk menikmati hari-hari baik. Mungkin kita berkata, walah Bu Tommy, piye ya hari-hari baik opo, pandemi ini angel ya. Makan banyak yang di PHK, banyak yang kerjaan tutup ya, mal-mal aja baru dibuka masih sepi. Tapi kita belajar, 8 bulan kita sudah dalam keadaan mungkin, aduh maju mundur, mati nggak mau, ya hidup enggan, mati nggak mau. Ada pepatah mengatakan kayaknya kok seperti ini. Tapi kita belajar di dalam Tuhan. Bagaimana untuk kita memasuki bulan September, menikmati hari-hari baik di bulan ini dan seterusnya ya. Bukan hanya bulan September saja, seterusnya. Rahasianya apa sih untuk kita bisa menikmati hari-hari baik kita ya? Siapapun orangnya jika ditanya apakah mereka mau menikmati hari-hari baik, pastilah jawabnya ya. Tidak ada di dunia ini seorang manusia yang berdoa dan mengharapkan hidupnya penuh masalah dan pergumulan ya, atau problema atau pencobaan. Semua mengharapkan yang baik, bahkan yang terbaik. Itu manusia normal ya. Kalau manusia nggak normal ya nggak apa-apa usah ya. Manusia yang normal semuanya mengharapkan yang baik, bahkan yang terbaik. Jika kita belajar dari firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar di atas, maka sangat sederhana untuk mencapai keinginan bisa menikmati hari-hari baik ya. Jadi kita akan belajar firman Tuhan ini, seringkali saya katakan buku yang pinter ya. Di atas segala buku dia jawaban untuk usaha, untuk masalah, untuk sakit penyakit, semuanya. Saya seringkali berkata firman Tuhan adalah buku yang pintar. Bukan hanya kitab-kitab yang dikatakan kitab biasa saja, kalau agama lain punya kitab ya biasa saja. Tapi firman Tuhan ini menjawab setiap pergumulan, setiap masalah kita ya, dikatakan. Kita akan belajar dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 11. Apa sih rahasianya menikmati hari-hari baik? 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama, hanya 2 ayat saja. 1 Petrus
3 ayat 10 dan 11. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ini rahasianya, saudara. Untuk kita bisa menikmati hari-hari baik, ya. Dalam bacaan firman Tuhan ini ada beberapa cara untuk kita dapat menikmati hari-hari yang baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu dikatakan dengan jelas, yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ya, jadi mengapa untuk menikmati resep yang pertama, menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus menjaga lidah kita. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa lidah itu merupakan api kecil namun bisa membakar hutan. Hal ini berarti bahwa lidah merupakan anggota tubuh yang paling kecil, ya, di dalam tubuh manusia dan tersembunyi namun bisa membinasakan seluruh tubuh manusia. Artinya bahwa ketika lidah tidak dijaga dan diperlakukan, maka akan muncul perkataan-perkataan jahat yang merusak persahabatan antara saudara dengan teman, antara kita dengan Tuhan. Ya, mulut kita kalau nggak dijaga, kita bisa menyakiti seseorang. Banyak kita dengar, kenapa anak membunuh orang tuanya, cucu membunuh neneknya. Kenapa? Perkataannya nyelekit dia. Pegawai membunuh atasannya. Wah, perkataan itu menghina sekali. Kenapa kamu membunuh? Wah, itu kalau ngomong nyelekit, ngenyek, ya, menghina. Sehingga lebih sakit dia daripada ditampar katanya. Lebih sakit daripada dipukul karena menyakitkan, merendahkan, ya. Sehingga banyak terjadi hal seperti itu, ya, dikatanya. Artinya bahwa ketika lidah tidak dijaga dan diperhatikan, maka akan muncul perkataan-perkataan jahat yang merusak persahabatan, baik persahabatan kepada Tuhan maupun kepada sesama. Oleh sebab itu, apabila kita ingin melihat hari-hari baik, kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga perkataan kita. Saudara bisa membaca di dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal 18, kitab Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita selalu bilang, anakku bodoh, bego, ya. Jadi anaknya jadi bego, saudara. Kenapa? Karena apa yang kita katakan digemakan, ya. Kalau kita panggil, kalau namanya gema itu mantul istilahnya. Kalau mungkin kita pergi ke goa, masuk, ya, kalau di Manado banyak goa. Lalu kita berkata, Teni, nggak keluar tuh Eliaman, nggak mungkin, saudara, ya. Jadi pasti keluarnya Teni lagi. Begitu juga apa yang kita katakan itu pasti kembali ke kita. Kalau kita mengatakan hal-hal yang jelek itu kembali kepada kita. Perkataan-perkataan jelek itu akan menimpa kita. Jadi apa yang kita katakan itu yang akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita mengatakan perkataan-perkataan yang baik, yang manis, dikatakan ingin melihat hari-hari baik, kita harus katakan hal yang baik di dalam kehidupan kita, ya, dikatanya. Dengan jelas kata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Siapa suka menggemakannya? Amsal 10 ayat 19-21 berkata, Amsal 10, 19-21 mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. 20a, lidah orang benar seperti perak pilihan. 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Jadi lidah kita ini sangat-sangat menentukan untuk kita bisa menikmati hari baik atau tidak. Kalau saudara setiap hari, wah, ngomongin bosnya terus, wah, bosku tuh ngeneng-ngeneng, gak bakal saudara bisa sukses, berhasil, ya.
Saya punya adik selalu mengatakan, wah dia kerja sama kakak saya yang besar, wah kakaknya pelit. Waduh, saya berkata, kamu ini ngikutin dia, kerja sama dia, dari pertama dia buka, sampai sekarang kok selalu dijelekin, gak pernah saya dengar kamu tuh bicara di soal yang baik. Ya, ternyata sekarang kalau di Kerawang UMR tuh lumayan saudara, hampir 4 juta ya, dia masih 2,5. Kenapa? Ditanya sama anaknya kenapa? Karena ya begitu, selalu bilang gini, begitu ya. Yang dikatakan tuh yang jelek-jelek, walaupun mungkin gak dengar, tapi itu yang terjadi. Saya berkata kalau kamu sudah gak suka, mau berhenti, gak usah ikut kerja di situ. Kok setiap hari kalau ketemu mesti jelekin ya. Tapi disuruh berhenti gak mau. Dia bilang enggak, pada anak-anaknya semua sudah berhasil ya. Enggak, lumayan, senebat istrinya masih ikut arisan, suka bayar arisan, jadi lumayan lah kerjaannya juga gak banyak. Tetapi dia selalu bicara yang enggak ya dikatakan. Saudara, kita harus belajar. Sebab Bilangan 14 ayat 28 mengatakan, Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Jadi apa yang kita katakan itu Tuhan mau melakukannya. Ini cerita, saya ambil ayatnya dari pada saat itu bangsa Israel marah-marah dipimpin Musa ya, menggerutu, mengomel. Aduh, kenapa enakan di Mesir? Walaupun jadi budak enak, di sana bisa makan daging. Ya di sini makannya gitu terus ya, di sana ada bawang pre, bawang ini dicerita. Waktu itu Tuhan marah ya. Tuhan mau menghukum, lalu Musa mengatakan jangan Tuhan. Mereka itu ya dikatakan umatmu masa disuruh keluar sekarang mau dimusnahkan. Lalu Tuhan berkata kalau gitu katakan saja ya, dikatakan kalau gitu katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup. Ya waktu itu Tuhan berjanji akan memberikan makan daging, bukan seminggu, bukan sehari, 2 hari, tapi sebulan penuh sampai mereka muak. Dikatakan mana mungkin, apa yang ku katakan itu akan terjadi. Katakanlah di hadapan umatmu. Jadi seringkali mulut saudara, apa yang saudara katakan itu akan terjadi. Kalau saudara bilang, bulan ini susah, 8 bulan susah, apa mungkin Tuhan dengar? Saudara, pasti Tuhan dengar. Tapi kita percaya enggak? Saudara yakin enggak? Saudara kalau saudara baca di dalam Roma 10 ayat 8 sampai 10 berkata, Roma 10 ayat 8 sampai 10, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman, ya dikatakan yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Rasul Paulus mengatakan ini, saudara. Jadi seringkali kita berkata, Bu Tommy bantu doa saya supaya Tuhan sembuhkan saya. Ya, saya dukung doa. Tapi hatinya enggak percaya. Ya enggak bisa terjadi. Mulut mengaku, hati percaya, terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengatakan, oh saya percaya ya, tapi hatinya, wah enggak mungkin. Itu kan penyakit keturunan. Saya punya saudara darah tinggi, biasanya mati muda-muda. Padahal kalau kita percaya dengan mulut, percaya mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, kita akan mengalami kesembuhan. Tetapi seringkali kita meragukan apa mungkin. Saya ingat dulu ada seorang jemaat saya kena gula ya, saya kaget dia. Dia bilang keturunannya ada gula, gulanya cukup tinggi. Tetapi waktu itu saya lihat dia sering doa puasa, imannya luar biasa. Bisa normal, nol saudara. Saya berkata, saya ketemu beberapa tahun kemudian, karena dia pindah ke luar kota, tetap nol. Saya percaya, wah penyakit gula kok bisa disembuhkan. Padahal dia punya keturunan, keluarganya seperti itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mulut mengaku, hati percaya, terjadi. Kalau kita seringkali, iya saya percaya, tapi ya ragu-ragu, apa betul? Saya ingat saudara, saya satu kesaksian pernah saya ceritakan. Pada waktu dulu saya di Blok K tinggal, pertama saya tinggal di Semarang, di Puri ini di Blok K. Sudah beberapa tahun kalau habis Natal, ya saya dan suami, almarhum suami, pulang ke rumah itu waduh banjir. Banjir itu masuk ke rumah. Jadi karpet itu pada ngambang. Waduh, kita sudah capek-capek habis Natalan, mesti nyerokin saudara ya, sampai
nyerokin sampai agak asat ya. Aduh, hujan gini ngambang semuanya, rusak semua. Sudah bertahun-tahun ya, mungkin 3 tahun kami gitu. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya ingin pindah rumah ya. Tolong berikan saya rumah yang agak tinggi, yang gak kebanjiran. Jadi kalau Natal, pulang dari ibadah Natal tuh kita tuh bisa istirahat dengan tenang ya, nggak usah mesti nyerokin karena pasti Natal itu musim hujan. Setiap ya kadang-kadang ditutup, kita pakai malam, pakai kayu ditutup supaya airnya nggak masuk, tetap masuk ya, nerobos masuk. Waktu itu masih ada Daniel dan Joni di sini, dia yang selalu berkata, tante ya lu cukup jauh di Blok A itu cukup ya sampai sebetis ya, dan saya berkata wah udah masuk ke rumah lagi. Waktu itu saya berdoa dan saya jalan-jalan dengan suami ya dari Blok K, kita lihat-lihat di Puri ini yang tinggi di mana. Waktu itu kami lihat di Blok H yang saya tempati sekarang. Blok H tinggi, memang lebih besar, tinggi juga. Karena dari jalan tuh 1 meter lebih naik ke atas, di rumahnya juga naik lagi 0,5 meter ya. Wah ini di sini aman. Tapi suami saya berkata, wah uangnya itu pasti lebih mahal ya, karena lebih besar, lebih mahal. Waktu itu ada satu rumah yang mau dijual. Saya lihat di koran, saya sering kali baca di koran, waktu itu masih, sekarang koran kurang laku karena kalah dengan handphone ya. Suara Merdeka, saya lihat iklan kecil, ada rumah yang mau dijual. Wah di Blok H ada, coba kita lihat, kita lewat saudara. Saya lewat ke situ, saya lihat, wah Blok H 564, rumah itu mau dijual, ditawarkan. Tapi di situ dihargai, buka harganya 500 juta. Waduh, saya berpikir, wah nggak mungkin ya, saya hamba Tuhan nggak mungkin bisa beli rumah segitu. Kalau rumah Blok K saya dijual 250, saya punya tanah juga, rumah di Semarang ini paling 100 juta, paling tinggi itu 80 sampai 100. Waduh, nggak mungkin ya. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya berkata, setiap kami lewat rumah itu, tiap malam kami lewat, saya percaya Tuhan rumah ini jadi milik saya ya. Dan saya yakin, hati saya itu punya iman. Saya yakin pasti ini jadi milik saya. Saudara, terus nggak lama, beberapa bulan bukannya naik harganya, turun jadi 400 juta ya. Wah, coba-coba ya saya tawar, saya berkata ya, rumah saya kalau dilepas diambil sama sebelah rumah saya, mau dijadiin apotek, sekarang jadi apotek sehat saudara. Nah dia sudah bilang, Bu Tommy kalau mau pindah nanti rumahnya biar saya yang beli ya, harga pasaran ya, tapi lebih sedikit. Saya berkata iya. Lalu saya berkata, saya tawar saudara, saya tawar 300, oh nggak bisa, mintanya aja segitu nggak bisa. Lalu jadinya 340 ya, saya lepas di situ dan di Semarang Indah Tuhan kirim, pas waktunya Tuhan bisa, ada orang pengantin dulu saya tawar-tawarin di Semarang Indah nggak laku, tapi saat itu ada yang mau nikah, tampak lihat cuma waktu seminggu dia jadi, sudah pas 100 juta. Saya berkata, wah anak saya berkata, Mami jual 80 aja dulu nggak payu-payu kok sekarang minta 100, Mami percaya, pasti. Karena Mami butuh uangnya, jadi 250 sampai itu saya percaya. Saya tawar berapa? 340 saudara. Rumah itu 400, saya jadinya 340. Saya, wah Mami itu aneh. Anak saya berkata, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang aneh. Saya yakin, benar saudara, itu hanya waktu dalam 1 minggu itu mau nikah. Jadi pengantin anyar, butuh rumah, dia lihat saya kasih kuncinya, ya oke, ke notaris, jadi ya deal. Dan saya ambil di situ. Jadi 340 juta. Saya beli di Blok H sekarang yang memang harganya tinggi. Ya, lalu saya beli seminggu waktu saya renovasi karena memang agak miring. Lantainya waktu itu Pak Yono yang naikin sedikit, ini mesti dirobohin semua kata saya bilang, saya dananya nggak ada. Seminggu sebelum 1 minggu itu saudara ada datang kepada saya, dia tanya, Bu, loh ini rumah sudah laku? Iya saya yang beli, kenapa? Ibu beli berapa? 340. Saya nawar 400 ke orang di KI, katanya dia bilang. Sekarang saya ganti aja, Ibu saya kasih ke Ibu 400, ini rumah dikasih saya. Loh saya udah berdoa kok, saya bilang. Saya berdoa, masa saya mau lepas lagi? 60 juta loh saudara, di tangan. Saya bilang enggak, saya enggak akan lepas karena saya sudah berdoa. Dan rumah itu menjadi tempat kami sampai sekarang. Saudara, walaupun orang berkata, wah rumahnya kok miring, orang popo, yang penting orang banjir. Ya saya berkata, saudara perkataan. Dan saya berkata, saya percaya Tuhan, hati saya mengakui bahwa saya yakin Tuhan pasti memberi. Secara manusia, loh kenapa saudara? Karena yang punya rumah saya itu yang punya showroom kron motor, kalau saudara di Gajah Mada. Orang yang gak terlalu butuh uang.
Dulu rumah itu ditempati oleh neneknya, oleh orang tuanya. Dengan cucunya menikah, jadi neneknya hanya dengan suster itu dilepas supaya dia pindah ke orang ke anaknya. Saudara, secara manusia bagi Tuhan itu nggak susah untuk memberkati kita. Bagi Tuhan itu nggak sulit untuk memberkati kita asal kita percaya. Dikatakan ya, apa Tuhan mengatakan apa yang kita katakan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita yakin, percaya, Tuhan mengatakan dengan jelas, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan akan melakukan di dalam kehidupan kita. Pada waktu Tuhan menciptakan bumi dengan seluruhnya, Tuhan hanya berkata, jadilah terang, jadilah benda-benda di langit, jadilah ikan-ikan di laut, jadilah binatang. Tapi pada hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia, baru dia mengambil segumpal tanah liat. Jadi hanya melalui perkataan kita ini berkuasa. Makanya kita harus, untuk menikmati hari-hari baik, kita harus menjaga perkataan kita. Mengatakan, waduh ini pandemi kok susah, ini kok susah, ya jadi susah. Tapi kalau kita berkata, wah walaupun pandemi, aku tetap diberkati Tuhan, jadi. Karena iman saudara, yakin, jadi. Ya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Tuhan sanggup melakukan itu di dalam kehidupan kita. Karena iman bahwa alam semesta, Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah menjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi apa yang kita lihat sekarang, iman itu yang tidak ada menjadi ada. Percaya, yakin. Jadi kita harus percaya bahwa itu dapat terjadi. Kalau kita buka satu contoh di dalam Kejadian 22, ya ini saya akan ceritakan saja. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan Kejadian 22 1:19 itu cerita kepercayaan Abraham diuji. Tetapi saya akan baca ayat 7 saja. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini udah ada api dan kayu korban bakaran itu. Sahut Abraham, bertanyalah, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dia Ishak tuh bukan anak kecil yang mau dikorbankan, dia sudah remaja. Abraham menantikan mendapat Ishak 25 tahun. Pada saat anak itu sudah diberikan, Tuhan menyuruh untuk menguji iman Abraham, serahkan Ishak kepadaku, bawa ke atas gunung Moria. Ishak udah nalar, udah bertanya lah, dia udah tahu cara-cara liturgi untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, korban. Di sini dikatakan, berkatalah ayah, bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu? Dia bertanya, dia sudah mengerti. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama mereka. Abraham memiliki iman. Allah yang akan menyediakan korban atau anak domba itu anakku. Saudara lihat, Abraham berkata waktu itu nggak mungkin ayat yang 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tuhan sediakan kan? Mungkin saat itu mungkin ada anak domba yang tersangkut. Kenapa? Karena ada gembala. Gembala nggak mungkin menggembalakan domba di atas gunung. Pasti di padang rumput. Itu Allah yang menyediakan. Tersangkut, begitu juga dengan berkat saya dan saudara. Tuhan sudah menyediakan, disangkutin nih, ini berkat si Teni, ini berkat si Eliaman, ditersangkut walaupun orang lain coba mengambilnya, nggak mungkin. Itu berkat sudah disediakan bagi kita sendiri-sendiri. Jadi kita mungkin berpikir, aduh Bu Tommy, sekarang zamannya susah, sulit. Sudah, walaupun mungkin saudara jualan dengan hal yang sama, ada diskon, dengan cara-cara yang menarik, tapi nggak mungkin orang lain bisa mengambil berkat yang disangkutin Tuhan untuk kita.
Tuhan sudah sediakan nih, udah disangkutkan ini untuk kamu, untuk bulan September. Tuhan sudah sediakan. Tuhan yang akan menyediakan. Jadi nggak mungkin tertukar, nggak mungkin orang bisa mengambil. Kalau berkat itu sudah disediakan untuk saya, nggak mungkin diambil si Eliaman, nggak bisa, ya nggak? Karena Tuhan sudah sediakan satu persatu. Tuhan tahu saudara satu persatu, dan Tuhan juga sudah menyediakan berkat bagi kita semua. Tapi kadang-kadang kita meragukan, apa mungkin sih? Ini kan zaman pandemi, susah cari duit, susah cari kerja, susah usaha. Jadi sebagaimana perkataanmu. Tapi kalau kita yakin dan percaya itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa menikmati janji Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang indah yang seringkali kita tidak mengerti. Dikatakan ya, Tuhan berkata kalau memang kita percaya, alam semesta dijadikan oleh perkataan Tuhan, firman yang tidak ada menjadi ada. Berkat yang kita pikir gak kelihatan, apa susah seperti ini, Tuhan sudah sediakan satu persatu. Kalau orang dulu berkata banyak anak banyak rezeki, karena anak bawa rezekinya sendiri-sendiri. Saudara, orang sekarang berkata, satu aja enggak. Malah kemarin saya lihat Cinta Lora mengatakan, wah saya nanti kalau nikah gak mau punya anak dah. Kenapa masih banyak orang yang membutuhkan, kenapa saya mesti? Ya dia sebagai orang yang keturunan bule, mesti dia berpikir, wah nanti bagaimana hidupnya ya. Semakin banyak manusia, makin sulit. Padahal Tuhan sudah berkata, dia sudah menyediakan satu persatu untuk saya dan saudara. Ya dikatakan dengan jelas. Jadi perkataan yang menyenangkan seperti di dalam Amsal 16 ayat 13 dan 24. Amsal 16 berkata, ayat 13 lalu 24. Bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihnya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan itu bisa menyehatkan tulang kita yang biasa remetik, ibu-ibu yang sering kali sakit dengkulnya. Aduh sakit loro ya jadi loro. Padahal Tuhan mengatakan pasti walaupun saya musim hujan, rematik saya enggak kambuh karena saya percaya. Perkataan saya mengatakan sembuh rematiku, sembuh sakitku. Jadi saudara, dia katakan dengan jelas, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya apalagi mulai musim dingin, musim hujan, kita mulai waduh ya, yang punya remetik, punya asam urat, wis loro ya. Ya jadi kita berkata Tuhan terima kasih. Walaupun musim hujan, Tuhan menyegarkan tulang-tulang saya. Jadi saudara, iman itu jadi. Dia dikatakan bibir yang benar dikenan raja dengan katakan dan perkataannya menyenangkan seperti sarang lebah ya. Amsal 13 ayat 13 katakan siapa menjaga mulut memelihara hidupnya. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Jadi kita harus menjaga mulut kita. Orang-orang yang menjaga perkataannya akan melihat ada banyak kesempatan yang berharga dalam hidupnya. Dia akan menikmati hari-hari baik kalau dia menjaga mulutnya. Dikatakan dengan siapa menjaga mulutnya memelihara jiwanya. Siapa yang lebar bibir ditimpa kebinasaan. Ya. Yang kedua, yang pertama kita harus menjaga mulut kita ya untuk kita bisa melihat hari-hari baik. Yang kedua, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Meskipun kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan perbuatan jahat, Allah memberikan petunjuk dan perintah agar kita menjauhi dosa dan perbuatan-perbuatan jahat, tetapi melakukan yang baik dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi untuk kita melihat hari-hari baik kita harus menjaga bibir lidah kita. Yang kedua kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik ya. Amsal 2 ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur ya. Amsal 2, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tak bercela lakunya. Kalau laku kita tidak bercela, seringkali ada yang berkata kepada saya, wah Bu Tommy, saya kerja di pemerintah ya, caranya sudah seperti itu ya, sistemnya sudah seperti itu. Semuanya segala sesuatu pakai uang. Kalau saya tidak mau terlibat, sulit untuk saya bisa naik.
Saudara ingat SMA Sadra Mesa Abednego? Dikatakan saat itu dia disuruh menyembah dewa buatan daripada Raja Babel. Tapi dia berkata, saya tidak mau menyembah. Kalau seandainya Tuhan mau menolong saya, ya saya bersyukur. Tapi kalau tidak pun saya tidak akan menyembah dewa Tuhanku. Dia memiliki prinsip hidup sebagai orang Kristen. Kita nggak usah terpengaruh. Lingkungan boleh jelek ya. Dikatakan, tapi kita tetap mempunyai prinsip harus hidup benar. Kalau banyak orang-orang ya yang saya katakan yang cari bendahara, saya bersyukur banyak jemaat kita yang kerja di pemerintahan, dia dikatakan bendahara, kenapa orang Kristen ya? Saya berkata jaga identitas kamu sebagai orang Kristen. Jangan terpengaruh. Ya, saya berkata, wah Bu Tommy, sistem seperti itu bikin saya nggak nyaman ya. Saya mau meletakkan, kau bilang orang lain banyak kasih uang nyogok untuk bisa jadi bendahara. Orang Kristen dibilang saya nggak enak, saya nggak sejahtera. Saya berkata memang saudara, kalau kita hidup benar, Tuhan mengatakan dengan jelas, Ia menyediakan pertolongan bagi yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tak bercela lakunya. Jadi Tuhan menjadikan perisai bagi kita. Banyak orang yang coba menjatuhkan karena dia jujur. Oh, mungkin lingkungan korupsi ya, kita ikut-ikutan. Kalau enggak gitu susah Bu Tommy. Enggak saudara. Kalau kita ingin melihat hari-hari baik, kita harus melakukan yang baik, yang jujur, dikatakan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau saudara belanja ke toko, ke warung, mungkin saudara kasih uang 100.000. Ya, belanja saudara habisnya 70 lebih. Lalu dikasih saudara uang kembalian 50.000. Nah, saudara mungkin, waduh beneran, untung ya. Untung apa dikembaliin? Salah ngitungnya tadi Bu. Apa saudara pikir, wah beneran, belanjanya enteknya 70 lebih. Uang 100 kok dibaliki 50.000 lebih, 55. Waduh, beneran pura-pura? Atau saudara mau berkata, oh maaf salah, kebanyakan kembaliannya. Atau saudara, saya kan gak minta Bu Tommy, saya gak curi. Itu kan dia yang kasih ya, kayak beneran ini rezeki saya. Saudara, itu namanya gak jujur. Kita harus jujur dan harus katakan, itu gak baik ya. Kalau memang diberkati, Tuhan menguji kita melalui hal-hal yang kecil. Hidup kita jujur apa tidak ya. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kita mau jujur apa tidak? Kalau kita jujur, pasti kita berkata, maaf ya Bu, ini uang kembaliannya kelebihan, kebanyakan ya. Kita tahu untung mereka sembako itu berapa sih ya. Kita belajar untuk hidup jujur, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, Tuhan mengajarkan pada kita supaya kita tidak berlaku membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, kecongkakan, dan dikatakan tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh dengan nasihat. Amsal 21 ayat 21 mengatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ini yang dicari manusia. Dikatakan siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Manusia cari kehormatan ya. Semua manusia mencari kehormatan. Tapi kita rahasianya harus menjaga mulut, menjauhi yang jahat, hidupnya jujur, benar, dan yang terakhir mencari perdamaian ya. Perdamaian adalah salah satu ciri hidup yang baik. Karena itu jika kita semua menginginkan hari-hari baik, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Perdamaian dengan semua orang membuat kita tidak memiliki musuh dalam hidup ini, sehingga membuka peluang untuk kita sukses dan berhasil karena mendapat dukungan dari banyak orang. Hari-hari baik adalah kerinduan dari semua orang secara pribadi maupun kelompok. Tidak ada resep yang jitu untuk mendapatinya atau mencapainya selain kita melakukan firman Tuhan ini. Mencari perdamaian. Saudara, seringkali ada orang bertanya kepada saya, Bu Tommy, saya membutuhkan pegawai nih. Bu Tommy punya kenalan enggak? Ya, biasanya tadi di gereja. Tolong dong, mungkin dikasih tahu saya. Nah, seringkali saya berkata, ada Bu,
Orang ini kok saya lihat baik, setia, beribadah, kelihatannya nggak neko-neko, jujur ya. Lalu saya berkata, nih Bu, tapi biar dia ikut peraturan saja. Tetapi lalu berkata Bu Tommy, ya saya tahunya dia baik. Kok seperti itu? Saya bilang kalau memang dia nggak cocok ya nanti nggak usah sungkan dengan saya, keluarkan saja kalau memang nggak. Ternyata tidak baik, saudara. Setiap hari minumin bensin, dia jadi supir ya. Padahal jaraknya dekat. Jadi ambilin uang bensin terus. Jadi setiap hari beli bensin. Padahal dia uangnya bensin yang belum habis, saudara. Saya berkata, tolong ya kalau kamu kerja, jaga nama Tuhan. Saya sering kali katakan, bukan jaga nama saya, jaga nama Tuhan. Jaga nama gereja yang kasih kamu kerjaan. Jangan sampai kamu tidak berbuat itu, akhirnya tidak ada perdamaian. Loh, dia dikeluarkan karena ditegur udah berkali-kali. Kok seperti ini kenapa? Kok setiap hari kok mesti beli bensin? Tanya nggak mau perdamaian. Wah, wong Kristen kok kayak gitu gini-gini. Nah, saya bilang terserah Ibu kalau memang mesti dikeluarkan. Tapi ada juga yang baik. Wah, Bu Tommy orang ini baik ya. Mau keluar aja dipertahankan, naik tingkat. Kamu minta gaji berapa lagi sih? Kok kenapa kamu keluar? Itu bedanya, saudara. Kalau kita orang baik, mencari damai dengan situ, itu orang sudah salah, ditegur. Bukan cari perdamaian, cari perkoro, ya enggak? Waduh, dia jelek-jelekin orang. Itu uang aktivis gereja, tapi mulutnya kayak ngene. Padahal aku jukut bensin kok paling piro toh. Saudara, seringkali hal-hal seperti itu saya dan Pak Tommy seringkali waktu masih hidup, seringkali saya katakan kita harus jujur di hadapan Tuhan. Untuk melihat hari-hari baik, kita harus jaga mulut, ya itu karena mulutnya nggak dijaga, dijelek-jelekin, mantan bosnya, wah ngene uangnya medit, ngene ya. Juga dia berkata menjauhi yang jahat, dia tidak melakukan itu. Kenapa? Dia korupsi kecil-kecilan, bensin tetap aja korupsi walaupun kecil-kecilan ya. Dan dia tidak mencari perdamaian, goleknya musuh. Saudara, kalau kita ingin melihat hari-hari baik terjadi dalam hidup kita, tidak ada resep yang jitu untuk mencapainya selain kita melakukan firman Tuhan ini ya. Amsal 23 sebagai ayat terakhir, ayat 17 dan 18. Jangan iri hati kepada orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Jadi jangan iri hati kepada orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak ada akan hilang. Jadi kalau saudara ingin melihat hari-hari baik saudara terjadi dalam kehidupan saudara, katakan hal yang baik. Walaupun pandemi, Tuhan tetap memelihara saya. Walaupun pandemi, usaha saya tetap lancar. Walaupun pandemi, orang-orang berkata susah, saya percaya Tuhan memberkati saya. Saudara, banyak yang mengatakan, Bu Tommy, saya sampai nolak-nolak kok tante, bersyukur di tengah-tengah pandemi ya. Secara manusia sulit, tapi kok saya sampai tolak-tolak. Kenapa? Karena Tuhan memberkati, dia memiliki iman. Selalu percaya bahwa Tuhan memelihara. Seperti tadi, berkatnya disangkuti. Orang saya yang menjukut ya. Berkat saya, berkat saudara sudah Tuhan sediakan sendiri-sendiri. Tinggal kita mau mengambil melalui mulut kita, melalui hati kita yang beriman kepada Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati. Dan hari-hari kita akan melihat hari-hari yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh mengajar kita. Mungkin saudara berpikir, aduh saya punya barang sudah pirang bulan tidak metu-metu. Saudara berkata, hei barang-barang yang sudah lama di gudang, keluar. Saya percaya Tuhan akan mengirimkan pembeli. Bisa saudara, banyak yang terjadi seperti itu. Sampai akhirnya mereka berkata, waduh kebalahan. Saya pikir barang saya itu sudah lama di gudang. Tapi saya perintahkan dia dengan iman. Hatinya percaya. Barang-barang yang orang payu, yang menurut pikiran manusia tidak laku, keluar ya. Tuhan kirim pembeli dari luar kota. Secara manusia itu mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi saat ini mungkin saudara bilang sepi, ya sepi. Kalau saudara berkata, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya, jadi hidupmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah saya undang pemain musik. Kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan.
Di hadapan kita tersedia perjamuan suci. Kalau Tuhan sudah rela menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara, terlebih hanya untuk memberkati kita, bagi Tuhan itu tidak susah. Asal kita mau percaya, mau mencari, melihat hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita, kita menjaga mulut kita, mencari perdamaian dengan tidak melakukan hal yang jahat dan mencari perdamaian. Maka janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Kita berdiri bersama. Pandemi susah, ya terjadi dalam hidupmu juga. Amin. Bila kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menyediakan pertolongan bagi kita yang percaya kepadanya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Pada waktu Tuhan mengizinkan, meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Tuhan juga sudah menyediakan korban, yaitu anak domba yang tersangkut. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sanggup memberkati saya dan saudara. Amin. Saya undang para pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Amin. Cobaan ku tetap terjadi, pasti waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Tuhan, kami percaya waktu-Mu yang terbaik bagi kami saat ini. Tuhan, mungkin sudah beberapa bulan kami mengalami sesuatu sehingga membuat kami letih lesu. Tapi kami percaya Engkau menyediakan berkat yang indah bagi kami. Tuhan, hari-hari kami menjadi baik bersama dengan Engkau. Biarlah firman-Mu yang hamba sudah sampaikan, Roh Kudus sendiri yang akan berbicara melalui kehidupan kami, untuk kami bisa mengerti. Tuhan, jadikan rema dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh diberkati. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kematian-Mu di atas kayu salib, pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Jika Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu bagi kami, buat Engkau tidak sulit untuk memberkati kami, buat Engkau tidak sulit untuk menyembuhkan kami, buat Engkau tidak sulit meneguhkan iman kami yang letih lesu, yang berbeban berat. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Asal kami mau percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati,
kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Saat ini di hadapan kami tersedia perjamuan suci yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau serahkan bagi kami. Sebelum kami menikmatinya, makan, mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong ampuni kami, layakan kami Tuhan, sehingga jika kami makan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami pergumulan mendapat jalan keluar. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami serahkan para pelayan perjamuan suci Tuhan. Kuduskan mereka, sucikan mereka, dan layakan mereka untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Sehingga kami semua Tuhan pulang dengan sukacita, karena kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, dan saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, amin. Aku dapat ampun besar. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam perjamuan suci. Engkau ampuni dan layakan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa.
Engkau sudah menebus kami melalui kematian-Mu, dan Engkau sudah membayar lunas kami Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang merdeka. Biarlah kami pergunakan Tuhan kebebasan yang sudah Engkau berikan untuk kami boleh melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat hari-hari baik terjadi di dalam kehidupan kami karena Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami percaya melalui persekutuan perjamuan suci ini Tuhan, yang lemah kembali boleh dikuatkan atau diteguhkan imannya. Yang sedang bermasalah Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Yang sakit Tuhan, kami percaya melalui darah-Mu kami boleh disembuhkan. Karena Engkau berkata oleh bilur-bilur-Mu kami semua boleh disembuhkan. Karena itu Engkau layakkan kami. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kelemahan kami, ampuni kekurangan kami Tuhan, sehingga kami boleh berlayak mendapat berkat bukan mendapat kutuk. Karena Engkau sudah melayakkan kami, Engkau sudah mengampuni kami. Kami pulang dengan sukacita yang baru, memasuki bulan yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau makan, minum perjamuan suci. Saudara angkat hosti atau roti dengan tangan kanan ke atas, dengarkan pembacaan firman Tuhan, kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Kita dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Dalam nama Yesus kita makan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan itu baik. Oh haleluya Yesus, Engkau luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Amin, amin.
Oh puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang sangat baik. Amin. Bapa yang sangat mengasihi kami. Amin. Bapa yang peduli kepada Amin. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Memberi Terima kami kasih. kekuatan. Terima Karena kasih. firman-Mu itu memberi kami kehidupan. Amin. Karena Engkau adalah firman hidup Oh, itu sendiri. haleluya, Yesus. Yang terus-menerus menghidupkan Amin. kami. Amin, Tuhan. Dan memberi kami pengharapan. Amin. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan Benar, kami. Yesus. Kami Haleluya. memuji Engkau Bapa di Terima dalam kasih, Roh sorga, Kudus, Tuhan. di dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini Amin. menyatakan kembali kepada kami bahwa kasih-Mu itu Benar. kekal adanya. Amin. Amin. Bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu Amin. membuat kami hidup hari ini. Benar. Yesus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu Oh, haleluya. memberi kami pengharapan di tengah-tengah pandemi, Amin. di tengah-tengah keadaan yang Amin. sesulit Amin. apapun. Kami percaya. Selalu ada pengharapan di Benar, dalam Tuhan. Kristus. Terima kasih. Selalu ada kemenangan di dalam Amin. Kristus. Amin. Karena Kristus Tuhan telah memberi kami kemenangan. Terima kasih, Roh Dan Kudus. kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Oh, hari haleluya. demi hari yang kami Amin, lalui amin. dengan penuh sukacita. Terima kasih, Sebab Tuhan. Bapa memberikan jaminan kepada kami Amin, Tuhan. bahwa Kristus adalah kepenuhan dari segalanya. Terima kasih. Terpujilah Engkau Terima Bapa kasih, Yesus. yang telah mengasihi kami, yang telah memberi kami kemenangan. Amin. Yang hari ini Engkau ingatkan kembali melalui perjamuan ini Amin. bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Benar. Bahwa kasih-Mu itu nyata melalui Amin. pengorbanan Kristus di atas kayu Terima salib. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya Amin. ke dalam rencana-Mu selanjutnya. Biar kehendak-Mu yang jadi atas Amin. hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Kami percaya yang datang pagi ini dengan sakit pulang dengan sukacita karena mereka sudah disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang lemah imannya boleh dikuatkan, yang sedang mengalami pergumulan Engkau berikan kemenangan kepada mereka. Kami percaya tidak ada perkara yang susah bagi Engkau. Jika nyawa-Mu saja Engkau berikan bagi kami, terlebih pergumulan kami itu kecil bagi-Mu Tuhan. Bangkitkan iman seluruh jemaat-Mu untuk mereka pulang dengan sukacita karena mereka tidak sendirian. Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Oh Tuhan, persoalan-persoalan ini pun bagi-Mu Tuhan sangat mudah. Asal kami mau percaya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan, kemenangan demi kemenangan di dalam kami memasuki bulan ini Tuhan. Sukacita Allah melimpah dalam kehidupan kami dan kami boleh selalu diberkati, disertai. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini, baik WL Singer, pemusik, pelayan perjamuan suci, apapun yang kami lakukan, kami percaya itu tidak akan pernah sia-sia. Engkau menyediakan berkat yang indah bagi kami. Kami terus membawa mereka yang masih sakit. Kami membawa Ibu Ninu ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Ibu Magdalena yang menurut rencana akan menjalani operasi batu ginjal pada esok. Tuhan, kami percaya sebelum dokter menjamah, Engkau sudah menjamah dan memulihkan, berikan kesembuhan, bangkitkan imannya Tuhan untuk melihat pertolongan-Mu terjadi dalam kehidupannya. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Magdalena ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai tangan-tangan dokter yang akan mengoperasinya dan Engkau sendiri yang akan berkarya di dalam kehidupannya. Kami boleh melihat kesembuhan menjadi bagiannya. Kami terus membawa Bapak Suyatno, keluarga Bapak Joko. Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Budiono Hadi Pranoto, Ibu Nino, Tuhan, anak-anak-Mu yang lain yang saat ini sedang sakit. Ibu Kastama Tuhan, yang kesehatannya terganggu. Ibu Kanti Atmojo Matculan Tuhan, kami serahkan Ibu Emi. Engkau lihat juga pergumulan anak-anak-Mu yang rumah tangga yang sedang bermasalah. Engkau juga campur tangan, Engkau tolong Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika Engkau sudah menolong di tempat kami di Semarang, pandemi boleh turun menjadi level 2. Kami percaya bagi-Mu tidak sulit untuk Tuhan menaikkan kami kembali boleh bebas dalam beribadah. Karena itu bangkitkan iman kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu dengan leluasa. Engkau angkat segala ketakutan yang mungkin ada dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami terus berdoa untuk mereka yang baru kehilangan di dalam masa pandemi ini, kehilangan suami, kehilangan ibu, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biar penghiburan-Mu turun atas mereka,
membuat mereka tidak patah semangat, tapi semakin dekat melekat kepadamu, karena Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan-Mu. Dan jika sebentar anakmu membawa persembahan, baik persembahan syukur, tantangan, kolekta, atau persepuluhan, Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup melipat gandakan berkat-Mu, memberkati usaha-usaha mata pencarian daripada jemaat-Mu Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka. Dan kami boleh bersuka cita karena kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kalau Tuhan menyediakan untuk Bapak Abraham, Tuhan korban, Engkau juga menyediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami pulang, kami juga percaya Engkau bersama dengan kami. Karena itu saudara, angkat kedua tanganmu. Diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu. Kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu menyertai dan memberkati engkau. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai dan melindungi kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Saya percaya Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu minggu depan.